Halo Sobat Film, bertemu lagi bersama saya yang akan kembali membahas sebuah alur cerita film action menarik yang pastinya akan sangat seru untuk kalian tonton. Dan film yang akan kita bahas kali ini berjudul Daripada Penasaran, bagaimana kalau kita langsung saja ke TKP. Film dimulai dengan menampilkan dua orang pria bernama Victor dan juga Darcy, bersahabat yang bekerja sebagai seorang anggota mafia. Suatu hari mereka sedang mengobrol ketika Darcy mendapat panggilan telepon yang melaporkan bahwa rekan mereka telah meninggal. Darcy dan Victor segera menuju ke tempat kejadian bersama para mafia lainnya, di mana mereka menemukan teman mereka tergeletak koit di lemari es. Kemudian, bos Darcy dan Victor yang bernama Alphonse datang untuk memeriksa kondisi anak buahnya yang sudah meninggal itu. Saat melihat tangan mayat itu, Alphonse menemukan sepucuk surat dan selembar foto yang robek. Dan saat kembali ke kantornya, Alphonse membuka sebuah map yang berisi kumpulan foto robek yang tampak seperti puzzle. Dijelaskan baru-baru ini, ia sering menerima sobekan-sobekan itu, yang menandakan bahwa Alphonse tengah diteror oleh seseorang. Alphonse menduga salah satu rivalnya yang bernama Harry adalah sebagai pelakunya. Yang kemudian Alphonse dan anak buahnya pun segera menyerbu tempat tinggalnya Harry. Setelah bertemu, Alphonse menunjukkan kepada Harry beberapa potongan foto dan tulisan yang mirip dengan miliknya Harry. Namun Harry mengelak tuduhan itu. Ia meyakinkan Alphonse bahwa ia bukanlah pelaku teror itu. Akan tetapi Alphonse tidak mempercayainya. Hingga beberapa saat kemudian, Alphonse yang kesal kemudian langsung mengeksekusi Harry. Serangan ini membuat anak buah Harry marah dan baku tembak sengit pun terjadi di tempat itu. Anak buah Harry menyerang Alphonse secara beruntun hingga menjatuhkan Alphonse. Beruntung, Victor menyelamatkannya dengan menembak mati dua anak buah Harry yang mencoba mengancam bosnya itu. Setelah Victor kembali ke apartemennya, ia menyempatkan diri untuk mengobrol dengan tetangga sebelahnya, seorang wanita cantik bernama Beatrice yang selalu memandangnya. Hingga keesokan paginya, Victor mendapat surat dari Beatrice yang mengajaknya makan malam di sebuah restoran. Victor pun menuruti ajakan itu dan mereka pun tampak semakin dekat. Hingga sepulang dari restoran, Beatrice meminta Victor untuk mengajaknya ke suatu tempat. Mereka pun kemudian melajukan mobil menuju sebuah kawasan pemukiman yang diminta oleh Beatrice. Sesampainya di sana, mereka berhenti di pojok jalan, di mana Beatrice melihat sebuah rumah yang baru saja dimasuki seorang pria. Kemudian, Beatrice meminta Victor untuk menonton sebuah video yang memperlihatkan Victor yang tengah mengeksekusi seorang pria di dalam apartemennya. Kemudian Beatrice menunjuk pria yang mereka awasi. Lalu ia meminta Victor untuk menghabisi pria yang rupanya telah menabraknya, hingga membuat wajahnya menjadi rusak permanen. Beatrice mengancam Victor jika dia tidak menyetujui permintaannya, Beatrice akan mengirimkan video tersebut ke polisi. Namun, Victor menolak permintaan wanita itu. Alhasil sepanjang perjalanan pulang, mereka pun bertengkar hingga hampir saling menyakiti. Akhirnya, Victor kembali ke apartemennya dengan selamat. Ia menghabiskan waktunya dengan menonton rekaman video istri dan putrinya yang dijelaskan telah lama meninggal. Sementara di tempat lain, Darcy tengah melakukan penyelidikan dengan menunjukkan sebuah foto kepada beberapa penghuni apartemen. Ia ingin memastikan apakah orang yang selama ini meneror Alphonse adalah Harry atau bukan. Hingga suatu malam, Victor pergi ke sebuah bangkai kapal di dekat dermaga. Ternyata di sana dia telah menculik saudara Ilyar yang merupakan gembong narkoboy asal Albania. Ilyar sendiri merupakan salah satu gembong narkoboy yang terlibat dalam pengeksekusian istri dan putrinya Victor. Saudara Ilyar menahan dan menutup matanya, meskipun mulutnya tak henti-hentinya berteriak mengancam dan mengumpat. Rencana Victor untuk menculik saudara Ilyar adalah agar Ilyar dan Alphonse saling bertarung, sehingga Victor dapat menghabisi mereka semua di satu tempat sekaligus. Di sisi lain, suatu sore, Alphonse pergi ke sebuah kafe untuk bertemu dengan gembong mafia lainnya bernama Lan Gordon. Di sana Gordon membicarakan kejadian yang dilakukan Alphonse kepada Harry. Sementara itu, di sebuah atap gedung di seberang kafe, nampak Victor tengah mempersiapkan senapan gunduk untuk mengeksekusi Alphonse. Namun saat tangannya meraih pelatuk, tiba-tiba ia mendapat telepon dari Darcy yang mengabarkan bahwa bukan Harry yang selama ini meneror Alphonse. Kabar itu membuat Victor gusar. Darcy pun menceritakan penemuannya itu kepada teman-teman mafia lainnya, termasuk rekannya yang tengah mengawal Alphonse yang sedang dalam pertemuannya dengan Gordon.
Kembali kepada Alphonse yang masih berbincang-bincang dengan Gordon. Rupanya Gordon sendiri juga mendapatkan teror yang sama seperti Alphonse. Ia pun memperlihatkan surat yang diterimanya dan memastikan bahwa orang yang menerornya bukanlah Harry. Kemudian salah satu anak buah Alphonse membisikkan pesan penting ke telinga Alphonse. Ia mengabarkan bahwa Darcy berhasil mengetahui fakta bahwa bukan Harry yang sedang meneror mereka. Anak buahnya menyarankan agar Alphonse segera meninggalkan kafe. Alphonse setuju dan bergegas keluar dari kafe. Namun kemudian Victor mulai menembaki Alphonse dan anak buahnya beberapa kali. Namun sayang usahanya itu gagal. Kejar-kejaran pun terjadi, di mana anak buah Alphonse setelah melihat pria misterius itu yang sedang menembak bos mereka dari atap gedung. Victor sendiri langsung berlari dan menuruni lantai gedung itu. Yang mana saat di dalam gedung, baku tembak kembali terjadi antara Victor dan beberapa anak buahnya Alphonse. Victor berhasil menjatuhkan mereka dan berlari keluar gedung. Saat ia berlari di jalan yang cukup ramai, Beatrice tiba-tiba datang untuk menawari Victor tumpangan. From the fifth floor. Darcy yang melihat pria misterius itu masuk ke dalam mobil, kemudian langsung mengejarnya. Dan untuk mengelabui para pengejarnya, Victor pun membanting setir mobil dan kemudian langsung mencium Beatrice. Hingga saat kemudian, Darcy datang dan menggedor kaca depan mobil mereka. Tetapi ia bingung saat melihat Victor, yang ternyata telah keluar dari mobil itu, dengan menganggap bahwa dirinya yang telah mengejar mobil yang salah. Kemudian Victor berjalan menghampiri Darcy dan bersikap santai seolah tidak terjadi apa-apa. I'm sorry I made him late. Beberapa hari kemudian, Victor mengunjungi apartemen Beatrice dan di sana Victor menceritakan tentang jati dirinya yang sebenarnya, yang rupanya memiliki nama asli sebagai Laszlo Kerik. Dijelaskan ia adalah seorang imigran asal Hungaria yang datang ke Amerika dan tinggal bersama seorang istri dan seorang anak perempuan di sebuah apartemen. Hingga pada suatu hari, Alphonse meminta beberapa mafia untuk mengusir para penghuni gedung apartemen tersebut dengan cara menembakkan peluru yang menembus dinding apartemen tempat di mana Victor tinggal. In a building. The man I saw? One night. Gara-gara tembakan tersebut, istri dan anak perempuan Victor tewas seketika. Itulah alasannya mengapa dia bergabung dengan gengnya Alphonse untuk membalas dendam atas kematian istri dan anak perempuannya. Setelah mengungkap jati dirinya yang sebenarnya, Victor kembali ke apartemennya dan kembali melihat rekaman video istri dan anak perempuannya dengan ekspresi penuh kesedihan. Setelah itu dia melihat beberapa foto anggota mafia yang akan menjadi target selanjutnya. Hingga pada suatu hari, Victor kembali ke tempat di mana saudara Ilya ditawan. Di sana Victor membuat rekaman video dan meminta saudara Ilya itu untuk menyebut nama Alphonse sebagai dalang penculikan tersebut. Dalam keadaan terikat dan tertutup matanya, saudara Ilya memberikan pesan kepada Ilya agar datang ke gudang milik Alphonse untuk menyelamatkannya. Setelah membuat rekaman video, Victor pun melepas penutup mata saudara laki-laki liar itu, sehingga dia bisa melihat wajah aslinya. Victor kemudian mengeluarkan tikus-tikus besar untuk menggerogoti tubuh saudara liar. Tetapi lelaki itu terus berteriak-teriak memohon kepada Victor agar tidak menghabisinya dengan cara seperti itu. Victor mengabulkan permintaannya dengan mengeksekusinya. I swear. Dan setelah menghabisi saudara Ilya, Victor kembali mendatangi Beatrice untuk menyerahkan amplop berisi kartu memori hasil rekamannya tadi. Victor meminta Beatrice untuk mengantarkan paket itu kepada gembong mafia Albania sebagai lanjutan rencana balas dendamnya. Beatrice setuju dan kemudian mengambil paket amplop itu. Hingga beberapa hari kemudian, Victor terlihat sedang duduk di sebuah taman bermain sambil memperhatikan seorang gadis kecil yang mengingatkannya pada mendiang putrinya, hingga tiba-tiba ponselnya berdering. Rupanya, Darcy memberitahunya bahwa dia telah berhasil menemukan pelaku teror yang selama ini mengirim foto robek itu kepada Alphonse. Darcy menyebutkan bahwa teror ini terkait dengan seorang gadis kecil yang meninggal 2 tahun yang lalu, yang melibatkan Alphonse dalam kematian gadis kecil itu. Darcy juga berhasil melacak ayah gadis kecil itu, yang dia ungkap sebagai Laszlo Kerik, seorang warga negara Hungaria. Akan tetapi, Laszlo rupanya dijelaskan telah meninggal 2 bulan yang lalu. Victor rupanya sudah memalsukan kematiannya 2 bulan yang lalu agar dia tidak dicurigai saat bergabung dengan gembong Alphonse. Fucking did it. Di tempat lain, Alphonse menelepon Ilya untuk menanyakan tentang pembantaian satu keluarga di apartemen yang mereka serang secara bersama. Alphonse bertanya apakah Ilya melihat dengan jelas ayah keluarga itu meninggal. Ilya meyakinkan Alphonse bahwa sang ayah telah meninggal dalam peristiwa itu.
Setelah itu pada suatu malam, Victor mendatangi Beatrice dan mengajaknya bertemu dengan pria pemabuk yang telah merusak wajahnya. Dari dalam mobil, mereka memperhatikan pria itu saat melangkah masuk ke mobilnya. Di sini Victor mengaku bahwa dia tidak punya perasaan apa-apa terhadap Beatrice, tetapi dia berjanji akan membantu Beatrice untuk membalaskan dendamnya dengan menghabisi pria incaran wanita itu. Tak lama kemudian Victor keluar dari mobil dan menghampiri pria itu. Kemudian setelah menyelesaikan misinya, dia menyerahkan barang berlumuran darah yang diambilnya dari pria itu untuk membuktikan bahwa targetnya sudah meninggoy. Kemudian Victor meminta Beatrice untuk tidak menghubunginya lagi. Keesokan harinya, Darcy menelepon Victor dan memintanya datang untuk membicarakan beberapa pekerjaan. Victor berbohong dengan mengatakan mobilnya telah mogok. Jadi Darcy pun harus menjemputnya. Alasan Victor berbohong adalah karena ia ingin menuntaskan misi balas dendamnya hari itu juga. Mengingat hari itu adalah hari kematian putrinya. Victor kemudian langsung mengunjungi salah satu markas Alphonse. Ia ingin menyaksikan pertarungan antara Iliar dan Alphonse karena video yang dibuat Victor saat menculik saudara Iliar. Setelah menunggu cukup lama, Victor akhirnya menyadari ada sesuatu yang telah janggal. Ia pun langsung menelpon Beatrice untuk menanyakan perihal paket rekaman video yang sudah dimintanya untuk dikirim beberapa hari yang lalu. Ternyata Beatrice tidak jadi mengirim paket tersebut dengan alasan dia tidak ingin melihat Victor tewas di tangan para mafia. It would be enough so that we can run away. Sementara itu Darcy yang datang menjemputnya tidak menemukan Victor di apartemennya. Namun itu juga menjadi kesempatannya untuk memeriksa apartemennya tersebut. Akhirnya ia tak sengaja menemukan sebuah ruangan rahasia, di mana pada ruangan itu terdapat foto-foto seluruh anggota geng Alphonse, serta foto-foto sobek yang diterima Alphonse. Tak luput, Darcy juga melihat foto keluarga Victor, yang akhirnya membuatnya mengetahui kebenarannya tentang Victor yang merupakan ayah dari seorang gadis kecil yang meninggoy dalam peristiwa di apartemen 2 tahun yang lalu. I'm gonna wait for you here. Kembali ke Beatrice yang menerima telepon dari Victor. Beatrice akhirnya mengetahui bahwa Victor belum benar-benar menghabisi orang yang telah menyakitinya. Jadi dia pikir masih ada harapan untuk bertemu dengan Victor. Sambil berjalan menuju apartemennya Victor, Beatrice mengungkapkan rasa cemasnya akan situasi yang mungkin dialami oleh Victor. Dan saat hendak membuka pintu apartemennya Victor, Darcy yang masih berada di tempat itu langsung memergokinya. Ponsel Beatrice dicuri oleh Darcy, yang kemudian langsung mengungkapkan kepada Victor bahwa dia sudah tahu tentang Victor yang sebenarnya. Victor menjelaskan bahwa balas dendamnya tidak ada hubungannya dengan Darcy. Dia ingin Darcy tidak ikut campur karena dia tidak ingin menghabisinya. Darcy yang setia kepada Alphonse mengancam Victor balik dan menyuruhnya datang ke markas Alphonse. Sebagai jaminan, Darcy membawa Beatrice ke hadapan Alphonse agar Victor datang menyelamatkannya. Hingga sesampainya di markas Alphonse, Victor yang telah nekat langsung menabrakkan mobilnya ke tembok. Baku tembak pun akhirnya terjadi, di mana keduanya saling serang menggunakan senjata api dan juga granat. Victor berhasil menghabisi separuh anak buah Alphonse dan juga Iliar. Dan saat terjadi perkelahian, Victor yang sempat ingin menghabisi Darcy begitu mudah untuk menghabisi pria itu. Namun dia mengurungkan niatnya dan memilih untuk meninggalkan Darcy untuk segera bergegas menyelamatkan Beatrice di tangan Alphonse. Di ruangan lain, Alphonse dan Iliar bersembunyi di lemari tertutup dengan Beatrice sebagai sandera, yang mana di dalam ruangan itu terdapat laptop di atas meja. Beatrice kemudian mengambil kartu memori dan memutar kaset video yang diminta Victor untuk dikirimkan ke gembong Albania. Hingga kemudian layar laptop itu memperlihatkan rekaman video yang memperlihatkan saudara Iliar yang diikat dan ditutup matanya, sambil mengatakan bahwa ia telah dikurung di gudang milik Alphonse. Mendengar hal itu, Iliar pun menjadi melotot ke arah Alphonse. Alphonse berusaha menjelaskan bahwa dirinya tidak ada hubungannya dengan video tersebut. Namun, Iliar mengabaikan pengakuan Alphonse, hingga mengakibatkan mereka berdua akhirnya saling menembak dan meninggoy bersama. What the fuck are you doing, man? Hingga sesaat kemudian Victor pun datang mendatangi Beatrice. Ia terkejut melihat kedua musuhnya itu telah meninggoy. Tak ingin berlama-lama di tempat itu, Victor pun membawa Beatrice pergi dari tempat itu. Di akhir film ditampilkan saat hendak meninggalkan markas Alphonse, Victor melihat Darcy menunggunya sambil mendorongkan pistol. Darcy bertanya mengapa Victor tidak menghabisinya. Victor pun menjawab bahwa Darcy memiliki keluarga, jadi dia tidak ingin keluarga Darcy kehilangan sosok ayah.
Perkataan Victor itu seolah menyadarkan Darcy, hingga membuat dia pun segera menurunkan pistolnya. Film pun akhirnya selesai, benar-benar ending yang begitu mengagumkan. They didn't kill you because they've got you.